أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ayol ikhwah, para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga pada malam yang berbarokah ini kembali Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah-langkah kita untuk menghadiri majelis ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW dan juga keluarga beliau dan juga para sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikuti beliau sampai tegaknya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian, azakumullah. Insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan kajian atau pembahasan kita. Sekarang kita akan masuk pada rukun berikutnya, yakni pada rukun-rukun salat yang berikutnya, karena pembahasan kita masih seputar pembahasan arkanus salat. Baik. Ar-ruknul ashir, rukun yang ke-10. At-tasyahhudul akhir, yaitu tasyahud akhir. Baik. Jadi duduk tasyahud akhir, ya, atau tasyahud akhir ini termasuk rukun di antara rukun-rukun salat, sehingga tidak boleh untuk ditinggalkan. Baik. Adapun lafaz tasyahud, ya, jadi lafaz tasyahud ini banyak disebutkan dalam hadis dengan redaksi yang berbeda-beda. Yang pertama adalah, misalnya kita sebutkan sebagiannya. Yang pertama adalah tasyahud Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Lafaznya at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rawahul Bukhari Muslim. Jadi ini adalah lafaz tasyahud Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian tasyahud berikutnya yaitu tasyahud Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Tasyahud Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, adapun lafaznya at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ini
lapas tasyahud Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Adapun sisi pembedaan lapas dengan tahiyat Ibnu Mas'ud dengan Ibnu Umar ini hanya pada kalimat wahdahu la syarikalah. Di dalam tasyahud Ibnu Mas'ud tidak disebutkan lapas wahdah. Adapun pada tasyahud Ibnu Umar itu disebutkan lapas wahdah, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rawahu Abu Dawud wa Sahih Albani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Albani rahimahullah. Dan masih banyak tasyahud-tasyahud yang lain yang sahih dari Nabi SAW. Sehingga apabila seorang muslim dia mampu atau bisa memperhatikan semuanya, maka tentu ini yang lebih sempurna dan dia telah melakukan sunnah Nabi SAW. Tapi kalau umpamanya dia tidak mampu dan tidak bisa menghafalnya, maka cukup apa yang mudah bagi dia, tasyahud yang dia hafal. Tapi kalau dia mampu semuanya, maka ini tentu yang lebih sempurna. Baik. Kemudian rukun yang ke-11. Ar-ruknu al-hadi asyar wa jalsathu, yaitu duduk tasyahud akhir. Jadi duduk tasyahud akhir ini adalah rukun di antara rukun-rukun salat. Baik. Di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan wa huwa ayyakul afwan. Di sini yang perlu kita pahami para jamaah sekalian azakumullah, bahwa cara duduk tasyahud akhir itu ada dua, ya. Jadi duduk atau cara duduk tasyahud akhir itu ada dua. Yang pertama, apabila salat yang dikerjakan atau yang dilakukan itu hanya memiliki satu tasyahud. Apa contohnya? Seperti salat 2 rakaat. Seperti salat subuh atau salat witir. Itu setiap salat yang jumlah rakaatnya itu 2 rakaat, yaitu salat fardu ataupun salat sunnah, atau salat yang jumlahnya 1 rakaat seperti salat witir, maka cara duduk tasyahud akhirnya yaitu dengan duduk iftirash. Insyaallah ya. Jadi salat yang jumlah rakaatnya 2 rakaat seperti salat subuh, ya, maka itu cara duduk tasyahud akhirnya dengan posisi atau duduk iftirash. Sebagaimana dulu ada seorang sahabat yang bernama Wa'il bin Hujr, ketika beliau menceritakan bagaimana salat Nabi SAW, beliau mengatakan annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jalasa fi shalah faftarasha rijlahu al-yusra wa wada'a ala fakhidhihi wa asyara bisababatihi yad'u biha. Dahulu Wa'il bin Hujr pernah melihat Nabi SAW duduk ketika salat. Di mana Nabi SAW duduk ketika salat, maka beliau duduknya dengan duduk iftirash. Di mana beliau meletakkan sikunya di atas pahanya, kemudian beliau beri isyarat dengan jarinya dan berdoa. Hadis ini dihasankan oleh Albani rahimahullah. Jadi dalam hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwa apabila salat itu terdiri dari 2 rakaat, maka posisi sujudnya dengan duduk iftirash. Kemudian cara duduk yang kedua, jika salat yang dikerjakan itu hanya memiliki 2 tasyahud, seperti salat zuhur atau salat-salat wajib lainnya seperti salat asar atau salat maghrib, maka posisi duduk pada tasyahud akhir yaitu dengan duduk tawarruk. Dengan duduk tawarruk. Adapun cara duduk tawarruk itu ada 2. Jadi cara duduk tawarruk itu ada 2 macam. Yang pertama, pantat itu diletakkan di tanah. Jadi pantat diletakkan di tanah, kemudian telapak kaki kanan ditegakkan dan telapak kaki kiri berada di bawah kaki kanan. Ini cara duduk tawarruk yang pertama. Pantat diletakkan di tanah,
telapak kaki kanan ditegakkan dan telapak kaki kiri berada di bawah kaki kanan. Bisa dipahami insyaallah ya? Baik. Apa dalilnya? Abu Humaid menceritakan bagaimana cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Humaid menceritakan, wa idza jalasa fi raq'atil akhirah. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk pada rakaat yang terakhir, qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Beliau memajukan kaki kiri dan beliau tegakkan telapak kaki kanan dan beliau duduk di tanah. Baik. Kemudian cara duduk tawarruk yang kedua. Cara duduk tawarruk yang pertama mafhum insyaallah ya. Jelas insyaallah ya. Baik. Adapun cara duduk tawarruk yang kedua, pantat diletakkan di tanah, telapak kaki kanan dibentangkan dan telapak kaki kiri di atas kaki kanan. Tapi cara yang kedua ini jarang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami insyaallah ya? Coba Abu Nadin perhatikan. Kaki kiri bukan. Kaki kanan ditegakkan dan kaki kiri di atas kaki kanan. Nah, bukan apa? Iya. Nah, pantat di lantai dan kaki kiri berada di atas kaki kanan. Nah, itu benar, cuma nanti angkat dia berada di atas kaki kanan. Ya, sahih. Nah, seperti yang diperhatikan oleh Bu Nadine ini. Nah. Iya. Nah, ini agak susah, terutama bagi orang yang gemuk, ini susah. Tapi ini adalah cara duduk tawarruk yang kedua. Tapi seperti ini agak-agak susah. Sehingga Nabi SAW ini jarang melakukannya. Yang mana Nabi SAW keseringannya adalah cara yang pertama tadi. Adapun cara yang kedua ini jarang diperhatikan oleh Nabi SAW. Adapun dalil, ya cara tawarruk yang kedua adalah disebutkan dalam hadis dari Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada fi shalah. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau duduk yakni tasyahud akhir dalam salat, ja'ala qadamahu al-yusra baina fakhidhihi wa saqihi wa farasha qadamahu al-yumna. Beliau memposisikan telapak kaki kiri antara paha dan betis kanan dan beliau bentangkan telapak kaki kanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Kemudian kemarin pernah ditanyakan oleh Abu Nadin pada pertemuan sebelumnya. Kemarin kita sudah bahas bagaimana cara duduk di antara dua sujud. Kemarin kita jelaskan, pertama adalah duduk iftirash, yang kedua dengan cara duduk al-iqa. Nah, di sini sekarang apakah boleh kita duduk iqa ketika tasyahud? Kemarin kita sudah contohkan duduk al-iqa. Baik. Nah, sekarang bagaimana apakah boleh kita duduk al-iqa pada tasyahud akhir atau dalam tasyahud, baik itu tasyahud awal ataupun dalam tasyahud akhir? Setelah Anda baca dalam Fatwa Syabakah Islamiyah, dalam fatwa itu disebutkan amma fit tasyahhud falam nara man qala bimasyru'iyyatiha fiha. Jadi duduk di dalam tasyahud itu dengan duduk al-iqa, dalam fatwa itu disebutkan kami belum menemukan atau mendapati ada ulama yang mensyariatkan duduk iqa pada tasyahud. Wa in jalasa ala hadhihi al-kayfiyah lam yu'athiru dzalika ala sihhati salatih. Tapi kalau umpamanya dia duduk dengan cara duduk al-iqa ya ketika tasyahud, baik itu tasyahud awal atau tasyahud akhir, maka ini tidak mempengaruhi keabsahan salat. Artinya salatnya tetap sah. Hanya saja dia menyelisih sunnah. Kenapa? Karena kita sebutkan tadi bahwa duduk tasyahud itu ada dua. Pertama, kalau duduk yang salatnya 2 rakaat itu dengan duduk iftirash. Tapi kalau duduk
yang salatnya 4 rakaat atau 3 rakaat seperti maghrib, maka duduknya dengan duduk tawarruk. Tapi kalau umpamanya ada orang yang duduknya dengan duduk al-iqa, maka ini tidak mempengaruhi keabsahan salatnya. Dan salatnya tetap sah. Hanya saja dia menyelisih sunnah. Makanya disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, setelah beliau menjelaskan tentang cara yang disunahkan ketika duduk di dalam salat. Kemudian beliau mengatakan, "Falau jalasa fil jami'." Kalau seandainya dia duduk dengan cara semuanya, muftarisan, baik dengan dia duduk iftirash, mutawarrikan, atau dengan duduk tawarruk, atau muq'iyan dengan cara duduk al-iqa, atau maddan rijlahi, atau dengan cara membentangkan kakinya, sahhat salatuhu. Kata Imam Nawawi rahimahullah, maka sah salatnya. Wa in kana mukhalifan, sekalipun dia menyelisih sunnah. Jadi duduk apa, dengan cara apa saja dalam salat, dalam tasyahud, baik itu duduk iftirash, tawarruk, atau al-iqa, itu sah salatnya. Hanya saja dia menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian perlu diperhatikan bahwa ketika kita tasyahud, ya, maka kita dianjurkan ketika kita tasyahud, maka kita dianjurkan untuk mengarahkan pandangan ke arah isyarat telunjuk. Saya ulangi, ketika tasyahud kita dianjurkan untuk mengarahkan pandangan ke jari telunjuk ketika tasyahud. Sebagaimana dahulu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika beliau menceritakan salat Nabi SAW, Ibnu Umar mengatakan, wa asyara bi usbu'ihi allati tali al-ibham fil qiblah wa rama bi basarihi ilaiha. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dahulu Rasulullah SAW beliau berisyarat dengan jari telunjuknya ke arah kiblat, dan beliau mengarahkan pandangannya ke jari telunjuknya. Maka ada dasar hadis ini, maka di sini dianjurkan ketika tasyahud kita dianjurkan untuk mengarahkan pandangan ke jari telunjuk. Baik. Nah, adapun cara mengisyaratkan jari telunjuk ketika tasyahud, ini ada 2 cara. Jadi cara mengisyaratkan jari telunjuk ketika tasyahud ada 2 cara. Yang pertama, di mana jempol ini disambungkan dengan jari tengah sehingga berbentuk lingkaran seperti ini. Jadi jari jempol ini disambungkan dengan jari tengah sehingga berbentuk lingkaran seperti ini. Seperti ini ya. Seperti ini. Jadi ini cara yang pertama. Sebagaimana berdasarkan hadis dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu an, beliau mengatakan, wa ja'ala hadda mirfaqihi al-ayman ala fakhidhi al-yumna thumma qabada ithnatain min asabihi wa halaqa halqatan thumma rafa'a isba'ahu. Kata Wa'il bin Hujr radhiyallahu an, ketika Nabi SAW duduk tasyahud, beliau memposisikan ujung siku kanannya di atas paha kanan. Kemudian beliau menggenggam 2 jarinya dan membentuk lingkaran. Artinya jempol dengan jari tengah. Lalu berisyarat dengan jari telunjuknya. Seperti ini. Jadi dibentuk lingkaran. Jadi ini cara yang pertama. Itu cara mengisyaratkan telunjuk ketika tasyahud. Cara yang pertama ini paham insyaallah ya? Baik. Kemudian cara yang kedua. Di mana 3 jari, yaitu kelingking, jari manis, dan jari tengah itu digenggam. Seperti ini. Jadi jari kelingking, jari manis, dan jari tengah digenggam. Digenggam, dan jari telunjuk diajungkan seperti ini. Paham insyaallah ya? Kalau cara pertama kan tadi dengan membentuk lingkaran. Adapun cara yang kedua, yaitu dengan menggenggam jari kelingking, jari manis, dan jari tengah. Paham insyaallah ya? Seperti ini. Ini cara yang kedua. Dan cara kedua ini pernah diceritakan oleh Zubair ibn Awam. Kata beliau,
wa asyara bi isba'ihi as-sabbabah wa wada'a ibhamahu ala isba'ihi al-wusta. Kata Zubair bin Awam, yakni Nabi SAW berisyarat dengan telunjuknya dan beliau meletakkan jempolnya di atas jari tengahnya. Begini. Ini cara yang kedua. Insyaallah ya. Nah, dan cara yang kedua ini adalah tadi disebutkan dari hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, di mana Zubair bin Awam ketika beliau menceritakan bahwa Nabi SAW berisyarat dengan telunjuknya dan beliau meletakkan jempolnya di atas jari tengahnya. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu an, di mana beliau mengatakan wa qabada asabi'ahu kulluha wa asyara bi isba'ihi allati tali al-ibham. Beliau SAW menggenggam seluruh jarinya dan berisyarat dengan jari telunjuknya. Berarti begini kan? Nah, begini. Jadi cara yang kedua ini adalah dengan cara menggenggam semua jari tengah, jari kelingking, dan jari manis. Jadi bisa kita simpulkan bahwa cara mengisyaratkan telunjuk ketika tasyahud ada dua, yaitu dengan cara membentuk lingkaran seperti ini. Cara yang kedua yaitu dengan menggenggam semua jari, itu jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Seperti ini. Insyaallah ya. Baik. Nah, kemudian permasalahan berikutnya, bagaimana hukum menggerakkan jari telunjuk ketika tasyahud? Bagaimana hukum menggerakkan jari telunjuk ketika tasyahud? Jadi dalam masalah ini para ulama terjadi silang pendapat. Ya. Beranjak dari sebuah hadis di mana hadis yang disebutkan oleh Wail bin Hujr radhiyallahu anhu, "Tsumma qabada baina asabihi fahallaqa halqatan, tsumma rafa'a isba'ahu fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha." Kata Wail bin Hujr radhiyallahu anhu, kemudian beliau SAW menggenggam dua jari dari jari-jari beliau dan membuat lingkaran. Kemudian beliau mengangkat jarinya, yaitu jari telunjuknya. Kemudian beliau menggerak-gerakkannya dan berdoa. Nah, di sini sebagian para ulama menilai bahwa hadis ini adalah hadisun syadz. Hadis yang syadz. Sekarang nanti kita jelaskan apa itu hadis syadz. Kenapa dikatakan hadis ini adalah hadis yang menggerakkan jari telunjuk ketika tasyahud adalah hadis syadz? Karena di sana ada seorang rawi ya yang bernama Zaidah bin Qudamah dari Asim bin Kulayb bin Shihab dari ayahnya dari Wail bin Hujr. Nah, ternyata seorang rawi yang bernama Zaidah bin Qudamah hanya seorang diri atau dia menyendirian meriwayatkan lafaz dari Asim bin Kulayb bin Shihab ini, yaitu dengan menggerakkan jari telunjuk ketika tasyahud. Hanya seorang rawi, yaitu Zaidah bin Qudamah. Sementara di dalam disiplin ilmu hadis, apabila ada seorang rawi, dia menyelisihi para perawi yang lainnya yang sama-sama thiqah, sama-sama kuat, maka di dalam disiplin ilmu hadis disebut dengan hadisun syadz. Sementara kenapa dikatakan hadisun syadz? Karena Zaidah bin Qudamah ini dia menyelisihi sekitar 20 atau 20 perawi hadis yang lainnya yang sama-sama kuat. Maka oleh para ulama menilai bahwasanya hadis yang menggerak-gerakkan telunjuk ini adalah hadisun syadz. Sementara hadisun syadz ini masuk dalam rangkaian hadisun dhaif, hadis yang lemah. Ya. Jadi para ulama menilai bahwasanya hadis yang menunjukkan tentang menggerakkan jari telunjuk adalah hadisnya lemah. Sehingga bagi mereka yang melemahkan hadis ini tidak dianjurkan untuk menggerakkan jari telunjuk ketika tasyahud. Baik. Namun di sana ada sebagian para ulama mensahihkan seperti Albani rahimahullah. Jadi Albani rahimahullah beliau mensahihkan hadis dengan adanya tambahan wa yuharrikuha. Jadi dengan adanya tambahan
di mana Nabi SAW ketika tasyahud beliau menggerakkan jari telunjuknya. Dan beliau mensahihkan hadis ini. Oleh karenanya beliau menganjurkan untuk menggerakkan jari telunjuk ketika tasyahud. Dan masih banyak para ulama yang lainnya. Baik. Adapun pendapat Syekh Shalih Fauzan, beliau berpendapat tidak dianjurkan untuk menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahud. Baik. Tapi ini adalah masalah khilafiyah yang sifatnya ijtihad para ulama, maka tidak perlu kita ribut dalam masalah ini. Sehingga kalau ada orang yang tidak menggerakkan jari telunjuknya, jangan kita ribut dalam masalah ini. Jadi intinya masalah ini adalah hendaknya kita lapang dada. Karena masalah ini adalah masalah khilafiyah, di mana antara menggerakkan jari telunjuk ke tasyahud dan tidak, itu tidak mempengaruhi keabsahan salat. Dan salatnya tetap sah. Baik. Dan kemudian oleh karena itu, bagi ulama yang mensahihkan hadis ini, maka mereka menganjurkan untuk menggerakkan jari telunjuk. Hanya saja ketika menggerakkan jari telunjuk, maka disunahkan menggerakkan jari telunjuk itu ketika pada lafaz doa. Bukan dari awal. Bukan dari awal. Ya, jadi disunahkan menggerakkan jari telunjuk itu ketika pada lafaz doa. Tapi sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah, kata beliau, as-sunnatu lil musalli halat tasyahhudi ay yaqbida asabi'ahu kullaha a'ni asabi al-yumna wa yushiru bis sababati wa yuharrikuha inda du'a. Kata beliau Ibnu Baz rahimahullah, jadi disunahkan atau yang sunnah bagi orang yang salat ketika tasyahud adalah menggenggam semua jari kanannya dan memberi isyarat dengan jari telunjuknya dan menggerakkan ketika berdoa dengan gerakan yang ringan. Itu sebagai isyarat kepada tauhid. Jadi dari keterangan Ibnu Baz rahimahullah, jadi kalau bagi ulama yang mensahihkan hadis ini tentang menggerakkan jari telunjuk, maka menggerakkan jari telunjuk itu hanya pada lafaz doa. Baik. Bahkan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad juga menjelaskan, beliau mengatakan, la a'lamu syai'an yadullu ala anal insan yuharrikuha bisimrar. Kata beliau, aku tidak mengetahui adanya dalil bahwa ketika orang itu menggerakkan dari telunjuknya dengan cara istimrar, yaitu terus menerus. Kata beliau, ini kami belum mengetahui adanya dalil. Ini kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Kemudian beliau mengatakan, wa innama yuharrikuha wa yad'u biha ay indama ya'ti ad-du'a Allahumma yuharrikuha. Jadi disunahkan menggerakkan jari telunjuk itu hanya pada lafaz doa, seperti Allahumma shalli ala Muhammad dan yang semisalnya. Jadi bukan dari awal tasyahud. Jadi itu ketika lafaz doa saja. Nah, baik, sekarang kita akan masuk kepada rukun yang ke-12. Ar-ruknu ats-tsani asyar. As-salatu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahhudil akhir. Yaitu mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir. Wa ay yaqula Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ma zada 'ala dzalika fa huwa sunnah. Dan selebih dari lafaz Allahumma shalli 'ala Muhammad hukumnya adalah sunnah. Baik. Ikhwani fillah jazakumullah, berkaitan tentang masalah hukum membaca salawat kepada Nabi sallam setelah tasyahud, yaitu tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Ini para ulama, ada khilaf para ulama tentang masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan wajib, pendapat yang kedua hukumnya sunnah, tidak sampai kepada wajib. Tapi pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwa membaca salawat setelah tasyahud, yaitu setelah at-tahiyatu lillahi wa salatu dan seterusnya, itu adalah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Namun kita tidak pungkiri di sana ada sebagian para ulama mengatakan wajib. Jadi bersalawat setelah tasyahud awal atau akhir, itu hukumnya wajib. Sehingga barang siapa yang meninggalkan dengan cara lupa, maka wajib dia tasyahud, maka wajib bagi dia untuk duduk sahwi.
Tapi pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah adalah pendapat yang mengatakan bahwa hukum membaca salawat setelah tasyahud hukumnya sunnah. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Di antaranya adalah pendapat Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemudian sekarang bagaimana hukum menambah lafaz sayyidina pada tasyahud? Bagaimana hukumnya menambah lafaz sayyidina pada lafaz tasyahud? Atau bagaimana hukumnya mendatangkan lafaz sayyidina pada lafaz tasyahud? Dalam permasalahan ini pernah ditanyakan kepada Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, halil afdalu ayyuqala fis salati ala nabi SAW sayyidina li'annahu wasfun lah am adamu dhalika li'adami urudihi fil athar. Jadi si penanya mengatakan mana yang lebih afdal, menambahkan lafaz sayyidina karena termasuk ini sifat yang melekat pada diri Nabi SAW, ataukah tanpa diberi tambahan karena tidak ada asar atau dalilnya dalam masalah ini. Fa'ajab rahimahullah, maka beliau menjawab, ittiba'ul alfadhi al-ma'thuratu arjah. Jadi mengikuti lapas-lapas yang ma'thurah, artinya lapas-lapas yang sudah ada dalilnya itu lebih didahulukan. Artinya sekian lapas dalil itu tidak ada yang menyebutkan ketika berselawat dalam tasyahud itu tidak ada tambahan sayyidina. Oleh karena Ibnu Hajar mengatakan, jadi mengikuti lapas yang ada maksurah, yang ada dalilnya itu lebih didahulukan. Wala yuqal la'allahu taraka dzalika tawadu'an minhu sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh kita katakan, ya, dan kita tidak boleh mengatakan bisa jadi Nabi SAW tidak mengajarkan demikian, yaitu tidak mengajarkan untuk kita membaca sayyidina ketika salawat pada tasyahud. Bisa jadi Nabi SAW tidak mengajarkan demikian itu karena ketawaduan beliau. Maka tidak boleh kita mengatakan seperti ini. Ya. Wa ummatuhu mandubatun ila an taqul dzalika kama kullama dzukir. Dan sementara umatnya dianjurkan untuk membaca sayyidina ketika beliau disebut. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan li'anna naqul, maka alasan kami ya untuk tidak menganjurkan membaca sayyidina pada lafaz salawat kita tasyahud, kata beliau, "Lau kana dzalika rajihan la jaa'a 'anis sahabati tsumma 'anit tabi'in." Kalau seandainya tambahan lafaz sayyidina ini dipraktikkan oleh para sahabat dan juga oleh para tabi'in, itu mereka akan menukilkan kepada kita. Walam naqif fi shay'in minal athar an ahadin minas sahabah wal tabi'in. Sementara selama ini kami tidak mengetahui adanya salah seorang pun dari para sahabat atau para tabi'in yang menukilkan kepada kita. Kemudian kata beliau, sementara banyak dalil-dalil yang menyebutkan kepada kita tentang salawat, sementara di dalam salat itu tidak ada tambahan sayyidina. Paham insyaallah ya? Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah bagaimana hukum menambah lafaz sayyidina ketika salawat dalam tasyahud. Ya, maka jawabannya ini adalah tidak ada dan tidak dianjurkan. Adapun selain di luar salat itu dianjurkan dan tidak masalah menambah dengan tambahan sayyidina. Itu kalau di luar salat. Adapun ketika salat ataupun ketika azan ataupun ketika iqamah maka tidak dianjurkan. Dahulu juga permasalahan ini pernah ditanyakan kepada Lajnah ad-Daimah, hal yajuzu an naqula athna'a kalamina ala Rasulullah sayyiduna Muhammadin fi ghairil ma'thur anhu kas-salati al-ibrahimiyah aw ghairi dzalik. Apakah boleh kita menambah bacaan sayyidina ya di dalam salat? Maka dalam fatwa Lajnah Daimah ini disebutkan jawabannya adalah as-salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fit tasyahhud lam yarid fiha fima na'lam. Jadi adanya tambahan sayyidina di dalam salawat ketika tasyahud
maka menurut pengetahuan kami itu tidak ada. Itu tidak ada. Hakadha sifatul azan wal iqamah. Demikian juga di dalam azan dan juga di dalam iqamah, maka tidak ada tambahan lafaz sayyiduna. Baik. Karena hal itu tidak ada disebutkan dalam hadis yang sahih. Kemudian dalam fatwa itu disebutkan ammal ityanu biha fi ghairi dzalika fala ba'as. Adapun membaca sayyiduna di luar salat ataupun di luar azan dan iqamah fala ba'sa, maka ini boleh dan tidak masalah. Karena Nabi pernah bersabda, ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamati wala fahar. Aku adalah tuannya atau penghulunya anak Adam pada hari kiamat wala fahar. Ini adalah dalil tentang bolehnya kita membaca sayyidina di luar salat atau bolehnya kita menambah lafaz sayyidina di luar salat. Ya. Adapun di dalam salat atau azan dan iqamah, maka ini tidak dianjurkan karena tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan akan hal itu. Baik. Sampai di sini bisa dimana insyaallah ya. Nah. Baik. Kemudian rukun yang keberapa? Rukun yang ke-13. Ya, rukun yang ke-13 at-tartibu baina al-arkan. Yaitu tertib berurutan dalam pelaksanaan rukun-rukun salat. Karena Nabi SAW melaksanakan salat secara tertib, ya, karena beliau bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita lanjutkan biar cepat selesai. Rukun yang ke-14, ini mungkin rukun yang terakhir dari rukun-rukun salat. Wa khitamuha at-taslim, yaitu diakhiri dengan salam. Karena berdasarkan sabda Nabi SAW, wa tahliluha at-taslim, yaitu diakhiri dengan salam. Baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sedikit kita sampaikan bisa terpahami. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.